Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allah syukur kita kepada Allah karena pada kesempatan ini kita telah hadir di kelas kita bertemu kembali dengan Ibu dengan mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Kita mulai dengan belajar siapa yang hari ini mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Fatihah. Ada di samping Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu Aris, sudah siap berdoanya. Ya, terima kasih Ananda. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi berdoa pelajaran kita. Ini Ananda Amri Joni ini nampaknya kurang semangat sekali ya. Ada masalah hari ini? Mau hujan? Enggak, Bu, mau hujan, Bu. Cuma saya nanti, Bu, nggak dapat tampil gitu. Ya, nggak apa-apa. Kan yang hujan itu kan di luar. Kalau di dalam kan kita nggak kehujanan. Ya, alhamdulillah ya, hadir semuanya hari ini ya. Ada yang nggak hadir anak ibu hari ini? Hadir, Bu. Ada, nampaknya satu orang yang nggak hadir ya. Alia Lubis nggak hadir nampaknya ya. Mana Alia? Ada yang tahu anak ibu kabarnya? Tidak ada yang tahu kemana Alia? Sakit, Cabut Bu. lagi, Bu. Sakit, Bu, sakit. Tadi ada Sakit. surat. Ya, ada suratnya. Ada ya? Ya. Ada ya. Tadi, Bu. Ada, Bu. Nah, Sama Bu yang mudah-mudahan tadi, Bu. Alia yang sakit hari ini sehat kembali dan dapat berjumpa kita untuk pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan tanya-tanya sedikit dulu tentang materi pembelajaran kita yang minggu kemarin. Kita minggu kemarin belajar apa? Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam masa hijrahnya Nabi Muhammad itu terjadi 3 kali dalam masa sejarah Islam. Apa artinya hijrah? Siapa yang tahu apa artinya hijrah? berpindah tempat, Bu. Pindah, Bu. Ya, pindah tempat. Bisa Berpindah juga tempat. ya, bisa juga menjauhkan diri atau meninggalkan. Nah, jadi dalam hijrah ini Nabi Muhammad berpindah tempat dari Mekah menuju ke Madinah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Siapa yang tahu faktor apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah? Siapa yang tahu yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Ananda Rahimah. Silakan Ya, sebutkan. faktor penyebab Nabi hijrah ke Madinah atau Yasrib adalah yang pertama, Yasrib tempatnya paling dekat dengan Mekah, Bu. Ya. Yang kedua, Nabi punya hubungan baik dengan dan persaudaraan karena kakeknya pernah menikah dengan orang Yasrib atau orang Madinah. Ya. Yang ketiga, penduduk Yasrib atau Madinah
kena dengan Nabi karena kelembutan dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Ya, Yang bagus. keempat, hijrah bagi Nabi. Ibu Rahimah ya. Ya, mohon maaf. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ananda silakan amati nanti video yang akan Ibu tayangkan. Tapi sebelum itu kita bagi dulu kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 nanti kita belajar berkelompok. Kelompok 1 anggotanya adalah Amri Joni, Rahimah, Muhammad Nasir, Nuharijah, Alia Lubis. Kelompok 2 Ade Sepriadi, Sukiyato, Hairunisa, Abdullah Manurung. Nah, kita lanjutkan dengan ini dikirim di mana? Memang udah terima kasih gitu. Sudah nampak Nanda? Belum. Bu. Ya, Bu. Sudah nampak, Bu? Sudah bisa dilihat, Bu. Sudah. Nah, ya, materi kita adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian KD yang akan kita pelajari adalah menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian merekonstruksi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, ini ada peta konsep tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ada langkah awalnya, kemudian ada langkah dakwah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari langkah-langkah Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka Ananda dapat menganalisis langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan benar. Kemudian Ananda juga dapat menganalisis langkah dakwah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Nah, sudah nampak peta konsepnya Ananda semuanya? Sudah, Bu. Nah, nampak peta konsepnya ya. Silakan diamati. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan kita mempelajarinya. Nah, ini kita masuk ke materi kita. Langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, yaitu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Nah, masjid ini dibangun oleh Nabi di tanah milik 2 orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ikatan ini adalah ikatan persaudaraan, bukan berdasarkan darah, tapi berdasarkan keimanan. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi di awal dakwahnya adalah membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Nabi mengajak masyarakat Ansor, Muhajirin, dan Yahudi Madinah untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan dijadikan undang-undang. Yang undang-undang ini berisi aturan yang berkenaan dengan masyarakat Muhajirin, Ansor, Yahudi, dan yang hidup di Madinah untuk hidup berdampingan. Nah, piagam ini disebut dengan nama piagam Madinah atau Mistaq Al-Madinah.
Nah, adapun langkah dakwah Nabi Muhammad SAW, pertama mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, persaudaraan yang berdasarkan kepada keimanan, bukan persaudaraan yang berdasarkan kepada darah. Nah, jadi persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor adalah persaudaraan yang berdasarkan kepada keimanan. Nah, yang kedua, menempatkan mereka ketika mereka tinggal di Madinah. Kemudian bagi kaum muhajirin, anak-anak ibu semuanya, silakan selesaikan tugas yang sudah ibu berikan tadi. Ananda berkelompok, silakan lanjutkan diskusinya. Tugas diskusinya sudah ibu kirim ya. Silakan Ananda buat berkelompok tugas untuk membuat peta konsep tentang langkah awal dakwah Nabi Muhammad dan langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian. Tadi kita sudah berdiskusi ya. Ini memang juga di belakang. Sudah selesai semuanya nak hasil diskusinya. Sudah Bu. Kita lanjut lagi presentasi kita ya untuk diskusi kita pada hari ini. Kita lanjut dengan presentasi. Silakan Ananda dari kelompok 1 untuk menghasil diskusinya pada hari ini. Silakan. Perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi itu sebagai pusat kegiatan dakwah dalam piagam Madinah. Mungkin itu dari presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Selanjutnya kita Baiklah Bu, saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Langkah dakwah membangun perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Ibu minta kepada salah satu anggota kelompok untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan ajukan pertanyaan tentang materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Silakan dari kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari kelompok 1 untuk menanggapi di kelompok 2. Nah, saya ingin bertanya bagaimana langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu langkah awal yang dilakukan oleh Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama yaitu membangun masjid di Madinah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Yang kedua mempersaudarakan antara. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya lagi kepada kelompok 2. Ada enggak tanggapannya terhadap kelompok 1? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Kasih aplaus terhadap kelompok 1 yang sudah menyampaikan materinya, kemudian menanggapi dari presentasi kelompok 2. Nah, anak-anak ibu semuanya, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai tugas Ananda di rumah. Ini ada tugas individu yang sudah ibu sampaikan, itu menyelesaikan kompetensi pengetahuan. Nah, jadi soalnya ada 10 buah yang nanti Ananda selesaikan di rumah. Waktunya berapa kita kasih waktunya untuk menyelesaikan? 1 minggu. 1 minggu aja ya semuanya.
dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, langkah awal dari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid di Madinah yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pekerjaan. Dan yang keempat adalah membangun pasar, kemudian mengefektifkan. Untuk minggu yang akan datang, kita akan belajar tentang materi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Dan itu semuanya, apakah hari ini Ananda senang dengan materi yang sudah kita pelajari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak itu semuanya. Dan hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Riza, terima kasih. Selesai, Bu Meris. Ya. Ibu. Iya,